Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Ante semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di sini Babang Rizky ini masih ikut masuk konten ayah ya Om Ante karena eh, semalam juga ada Babang Rizky cerita bahwasanya Babang Rizky itu kayak ya belum bisa buat video karena banyak kesibukan. Cuman alhamdulillah beberapa hari ini 2 hari ini Babang Rizky itu libur dan termasuk besok karena Babang Rizky mulai sekolah itu tanggal 11. Nah, karena semalam itu Babang Rizky tanggal 8 itu cuman ujian dan tes speaking aja, kayak ditanya-tanya wawancara lah bagaimana tentang Jepang seperti itu. Nah, di sini Babang Rizky juga mau cerita bagaimana pengalaman Babang Rizky ya dari Indonesia sampai ke Jepang sini ya Om Ante. Jadi ya menurut Babang Rizky itu betul-betul harus banyak pengorbanan lah buat teman-teman juga yang pengen ke Jepang, tapi banyak jalur yang harus diambil. Tetap semangat lah gitu karena eh, banyak sih jalur kita ini untuk berangkat ke Jepang. Nah, jadi Bang Rizky juga mau cerita bagaimana pengalaman pertama Bang Rizky terbang jauh. Jadi selama beban Rizky dari Medan diantar mama, ayah, dan keluarga lainnya, itu kan beban Rizky berkata mandiri lah sama teman-teman yang lain kan. Jadi apa-apa itu ya cari-cari sendiri. Seperti semalam itu di Bandara Malaysia kita cari makan eh, menggunakan ya bahasa-bahasa mereka seperti itu. Jadi kayak lebih banyak pengalaman yang kita dapat itu. Kita tahu seperti apa makanan Malaysia menurut Bang Rizky ya seperti itu. Mungkin Bang Rizky tidak buat video karena ya namanya juga satu, Bang Rizky memang belum pede, serius belum pede dengan kamera, walaupun dah sering buat video bareng ayah, cuman masih kurang pede gitu. Nah, di sini Bang Rizky mungkin 2 hari atau beberapa hari sudah di sini tidak sempat buat video atau ngirim ke ayah gitu. Cuman hmm, Bang Rizky kasih kabar juga buat ayah pas di bandara gitu. Itu karena satu, Bang Rizky di sini begitu sampai tidak ada istirahat, langsung pergi ngurus-ngurus berkas gitu untuk sekolah Bang Rizky seperti kartu bank, KTP. Nah, banyak lah lainnya. Jadi yang masalahnya itu makanya Bang Rizky sempat sesibuk itu karena semalam itu pas wawancara di bandara Jepang, Bang Rizky itu ada sedikit kesalahan. Pas diwawancara itu seharusnya Bang Rizky eh, bertanya soal Arbaito. Arbaito itu kerja sampingan sambil sekolah gitu. Jadi kalau di Jepang itu kita harus ada itu untuk biar bisa kerja sampingan, terutama buat orang asing gitu. Dia sejenis stempel aja itu di paspor kita biasa. Nah, jadi pas wawancara itu ya mungkin Bang Rizky lagi apes, jadi yang mau wawancarai Bang Rizky tidak ada membahas itu. Dan menurut Bang Rizky itu ya mungkin udah dibuat sama ini gitu. Jadi ya gimana gitu, ditanyanya lain tentang OE aja, jadi Bang Rizky tidak ada kepikiran ke situ gitu. Dan bukan Bang Rizky aja sih, dari yang 5 teman Bang Rizky di sini, 3 orang yang kena bermasalah dan 2 alhamdulillah kawan-kawan Bang Rizky aman arbaitonya gitu. Jadi orang itu tidak perlu mengurus lagi dan Bang Rizky harus mengurus lah. Jadi untuk mungkin sebulan di sini Bang Rizky belum bisa ngambil kerja paruh waktu karena belum ada stempel arbaito. Nah, itu yang buat Bang Rizky itu ya sibuk lah karena harus ngurusin itu ke sana kemari gitu. Dan satu lagi, bahasa Bang Rizky itu memang belum belum ya masih minim sekali, walaupun udah lama belajar tapi kan nggak belajar seutuhnya gitu, jadi lupa gitu. Tapi di sini mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa mereka, lebih gampang lah menurut Bang Rizky. Kalau udah di Jepang itu lebih gampang kita untuk memahami dan
orang Jepang itu ya ramah-ramah, apapun itu mereka kayak menyambut, ih oke kali gitu, seperti kita belanja-belanja di mana gitu, kalau mereka tahu kalau kita orang asing itu langsung kayak di bahasanya sambil menggunakan isyarat gitu, jadi kita lebih gampang memahaminya gitu. Dan ini juga Bang Rizky ada juga pesan-pesan buat mungkin teman-teman Bang Rizky atau teman-teman satu sekolah yang akan berangkat selanjutnya. Jadi eh, semuanya harus betul-betul mateng lah, harus betul-betul siap gitu. Dan kayak bahan pangan juga itu harus betul-betul siap, jangan kayak Bang Rizky, memang Bang Rizky itu sudah menyiapkan kayak Indomie apa segala macam, tapi masih ada yang kurang gitu, karena sampai di sini di apartemen Bang Rizky eh, rice cookernya belum ada, jadi belum ada perbelanjaan. Nah jadi Bang Rizky 2 hari itu kan kayak ya beli instan gitu, kayak di Alfamini ya gitu, beli makan makanan instan lah, jadi lebih agak boros gitu. Jadi hmm, saran Bapak Rizky dari Indonesia kayak bawa beras sedikit lah setidaknya gitu, jadi lebih gampang kita kalau tidak ada beras ya kayak beras eh, instan, ada itu beras instan main siram air panas. Nah itu penting sekali lah menurut Bapak Rizky, harus dibawa selain Indomie dan bahan bumbu-bumbu lainnya itu perlu lah, karena eh, kita itu tidak bisa langsung begitu sampai apartemen langsung tersedia semua, tidak. Jadi ya kita harus membeli juga seperti magicom, piring, lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman selanjutnya ya harus sedia-sedia itulah yang instan lah untuk bisa dimakan, roti kah apa. Nah dan alhamdulillahnya Mbak Maniski dan teman-teman ada yang bawa itu juga, ada yang bawa bubur siap saji. Nah karena memang di sini kan kita belum juga punya kayak peralatan masak gitu, cuman ya di Jepang kan air kerannya itu bisa diminum. Babang Rizky itu minumnya air keran dan dia bisa disetel panas, jadi tidak perlu harus masak air, kita bisa langsung makan. Karena kalau kita beli yang instan itu tinggal disiram air panas udah selesai gitu. Jadi itu yang mungkin harus dipersediakan buat keberangkatan teman-teman selanjutnya gitu. Ya Bang Rizky juga tidak bisa banyak cerita ya, karena menurut Bang Rizky belum banyak sekali yang Bang Rizky tahu, jadi agak-agak macet-macet gitu, macet gitu. Ya begitulah pengalaman Bang Rizky sampai ke Jepang ya. Menurut Bang Rizky betul-betul berat lah, karena di semuanya itu ketat gitu. Di bandara kita harus mandiri dengan bahasa orang yang beda, dan alhamdulillahnya ya Bapak Rizky juga punya teman-teman yang bisa bahasa Inggris gitu, jadi lebih gampang memahami lah bahasanya gitu. Jadi saran Bapak Rizky jangan sempat melakukan kesalahan yang sama seperti Bapak Rizky gitu, jadi ya lebih berhati-hatilah dalam mengurusi hal-hal seperti itu gitu, karena di Jepang itu kita ngurusi berkas-berkas itu menurut Bapak Rizky cukup cukup ribet, ribet sekali. Kita harus pergi ke sana ke sini, dan di sini kemana-mana kan transportasinya itu ya satu naik kereta api, bisa naik taksi, cuman taksi menurut Bapak Rizky terlalu mahal dan Bapak Rizky tidak pernah naik sih selama di sini. Ya kebanyakan Bapak Rizky itu kemana-mana jalan, ke stasiun itu jalan 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 gitu, jadi harus harus kuat-kuat fisik itu memang perlu lah, karena Bapak Rizky berapa hari sini kayak wah sempat hampir demam karena kecapean, kurang tidur, perjalanan jauh, terus nggak ada berhentinya. Kita ngikut-ngikut orang Jepang, orang itu memang betul fisiknya oke lah, jalan ke sana kemari tahan, sementara kita mungkin di Indonesia yang berjalan dekat aja lah menggunakan kendaraan kan, jadi sampai di sini agak terkaget-kaget lah badannya. Jadi menurut Bang Rizky fisik itu juga perlu, fisik mental itu perlu, harus kita sediakan untuk berangkat ke Jepang. Nah mungkin itu aja yang bisa Bapak Rizky ceritakan seputaran pengalaman Bapak Rizky sampai di sini, yang ya 1 hari Bapak Rizky cuma makan 1 nasi onigiri
karena sebenarnya bisa aja beli cuman onigiri itu memang buat kenyang juga, jadi Babang Rizky cuma makan sekali. Dan selama di sini Babang Rizky berapa hari ya, udah berapa hari kita sih, kita berangkat tanggal berapa? Tanggal 3. Ini tanggal 6, hampir berapa, 5 ya, pokoknya sekitaran segitulah Babang Rizky, lupa juga. Seminggu ya. Nah, oh iya, Senin kita berangkat ya. Nah, Senin berarti seminggu Babang Rizky di sini itu sudah banyak-banyak pengalaman yang Babang Rizky dapat. Jadi selama seminggu sih Babang Rizky puasanya juga kayak ada motel-motelnya juga, ada bolongnya juga, karena ya satu tidak terbiasa dengan lingkungan di sini, dengan cuacanya, jadi agak-agak menyesuaikan itu menurut Babang Rizky susah. Putaran waktu Jepang itu cepat, cuman mungkin karena cuacanya ya sekarang lagi musim semi, masih agak-agak dingin, dan kita kebiasaan di Indonesia itu dengan udara yang panas, jadi kena dingin itu agak terkaget-kaget gitu. Jadi memang betul-betul fisik kita itu harus sehat, harus betul-betul kuat lah kalau untuk ke Jepang itu, karena banyak hal-hal yang tidak ada di Indonesia yang kita alami di Jepang seperti itu. Nah, mungkin seputaran ini itu dulu cerita Babang Rizky yang untuk masuk ke video ayah ya, karena Babang Rizky juga ada buat konten di di channel Babang Rizky yang lama, cuman namanya diganti, kita buat video-video baru tentang seputaran cerita-cerita Babang Rizky di Jepang, seperti apa kehidupan Babang Rizky bersama teman-teman Babang Rizky. Nah, jadi kalau mau lihat kehidupan Babang Rizky selanjutnya, cerita Babang Rizky ya, nanti masuk ke konten ke channel Babang Rizky ya, ke channel Babang Rizky ya, namanya Humushaku. Nanti di situ nanti Babang Rizky bakal buat video-video Babang Rizky seputaran di Jepang ya. Mungkin itu saja yang Babang Rizky sampaikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.